DPR dan pemerintah mengesahkan RUU Kementerian Negara. Pengesahan peraturan ini membuat Prabowo Subianto dapat dengan bebas menentukan jumlah kementerian di kabinetnya kelak. Pertanyaannya, apakah fleksibilitas ini akan membantu kinerja pemerintahan mendatang atau justru membebani kinerja pemerintah? Pengesahan RUU Kementerian Negara dilakukan dalam rapat paripurna DPR Kamis 19 September 2024. Pengesahan ini dilakukan sekitar 1 bulan menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Gibran pada 20 Oktober mendatang. Dengan pengesahan ini, Presiden bebas menentukan jumlah kementerian yang akan dibentuk. Tidak lagi dibatasi paling banyak 34 kementerian. Presiden memiliki kewenangan penuh untuk menentukan jumlah kementerian dalam kabinet sesuai dengan kebutuhan. Pertama, penyesuaian kelembagaan kementerian agar lebih responsif, fleksibel, dan adaptif sesuai dengan kebutuhan zaman. Hal ini dilakukan melalui perubahan norma yang tidak lagi mengatur batasan jumlah kementerian yang dibentuk, melainkan pembentukan kementerian ditetapkan sesuai dengan kebutuhan penyelenggara pemerintahan. Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan dapat menetapkan jumlah maupun tugas dan fungsi kementerian didasarkan pada kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan untuk optimalisasi kinerja pemerintah guna mewujudkan agenda, cita-cita, dan program pembangunan nasional. Selain mengesahkan RUU Kementerian Negara, DPR dan pemerintah juga telah mengesahkan RUU Dewan Pertimbangan Presiden. Pengesahan ini membuat batasan-batasan yang diatur oleh undang-undang sebelumnya, yakni 34 untuk kementerian lembaga dan 9 untuk Wantimpres, tidak berlaku lagi. Presiden leluasa menentukan jumlah pembantunya sesuai kebutuhan. Kebebasan ini disinyalir akan menjadikan pemerintahan mendatang menjadi gemuk. Apakah hal ini efektif? Peneliti senior Pusat Riset dan Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional Siti Zuro mengungkapkan, pengesahan RUU Kementerian Negara menjadi sinyal bahwa pemerintahan mendatang berniat untuk mengakomodasi kepentingan politis, khususnya bagi parpol yang menjadi pendukung di Pilpres 2024. Siti membandingkan dengan Amerika Serikat yang jumlah kabinetnya tidak lebih dari 20. Ia pun menilai kabinet gemuk ini tidak sesuai dengan wacana pembentukan kabinet Zaken di pemerintahan. Tidak mungkin partai politik berkoalisi atau menggabungkan diri menyatu di satu kekuasaan lalu bengong gitu, tidak mungkin gitu ya. Jadi pastinya akan terjadi penggemukan jumlah kabinet dan ini akan membuat birokrasi kita yang notabene mau menjadi birokrasi kelas dunia gitu ya, melakukan reformasi birokrasi yang luar biasa itu ya hanya slogan akhirnya. Hal serupa disampaikan oleh peneliti BRIN Wasisto Raharjo Jati yang menyebut kabinet gemuk pernah terjadi di pemerintahan Orde Lama saat Soekarno membentuk kabinet 100 menteri. Meski demikian, kabinet tersebut justru gagal menyelesaikan persoalan yang ada. Jumlah menteri, jumlah lembaga yang banyak, saya pikir akan justru membuat lamban ya. Karena akan banyak nanti struktur birokrasi yang perlu dihadapi, berbagai regulasi yang perlu ditangani, karena saya pikir 1-2 kementerian akan terjadi overlapping ya, atau mungkin antara satu kementerian dengan lembaga pemerintah non kementerian akan mengalami tumpang tindih juga. Jadi inilah tantangan yang harusnya tidak dihadapi oleh Zaken Kabinet. Zaken Kabinet lebih mengedepankan kompetensi menterinya, kapabilitas kelembagaan untuk bisa menghandle semua urusan dalam satu lembaga dan itu selesai. Masih ada waktu sekitar 1 bulan lagi menjelang pelantikan Prabowo Gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. Publik tentu menanti seperti apa komposisi kabinet yang akan bekerja melayani rakyat. Kalau menurut sahabat Kompas, seperti apa kira-kira komposisi kabinet nanti?